Sudah menjadi kebiasaan di hari Sabtu, dalam pekan Prapaskah ketiga ini, Pasifika mengajak adik-adiknya membaca kitab suci. Mereka membaca dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 23. Ayo adik-adik, kita berkumpul, kita mau berdoa, kita mau membaca kitab suci bersama-sama. Hari ini kakak yang akan memimpin doa, tapi kalian berdua yang akan membaca Injilnya ya. Maseo ayat 1 sampai 3 dan Carlo ayat 11 sampai 23. Oke Kak, ayo kita berdoa dan membaca kitab suci bersama. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kini kami berkumpul, kami hendak membaca kitab suci. Sudilah Tuhan melimpahi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mendalami kitab suci dengan baik. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia meminta orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah mendengar sabda Tuhan hari ini, kita renungkan ya. Injil hari ini berbicara tentang pertobatan dan tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu bahwa Tuhan kita sangat pemaaf.
Dia Maha Pengampun. Tuhan Yesus selalu mau menerima orang yang bertobat. Bahkan Dia pun mencari orang yang hilang. Hilang di dalam kitab suci artinya berdosa ya. Dalam Injil tadi diceritakan bahwa si bungsu yang nakal menghambur-hamburkan uang warisannya. Setelah uangnya habis, teman-temannya meninggalkan dia. Bahkan dia tidak bisa makan. Sehingga makanan babi pun dia makan. Itu pun tidak diperbolehkan sama yang punya kandang. Kasihan sekali bukan? Nah, seperti itulah gambaran para pendosa di hadapan Allah. Dia kehilangan kasih karunia Allah. Tetapi ketika pendosa menyadari dosanya, lalu berbalik dan memohon ampun pada Tuhan dan kembali pada jalan Tuhan, hidupnya akan dipulihkan. Dia akan dapat hidup lagi dengan layak di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan si sulung dalam Injil tadi? Si sulung merasa iri dengan si bungsu yang disambut dengan sukacita oleh sang ayah. Mungkin ini menggambarkan kita yang terkadang iri dengan kehidupan orang-orang pendosa yang bertobat, kemudian dipulihkan kehidupannya. Ia menjadi orang yang baik. Kadang oleh orang lain, ia masih dicap dan dicibir orang. Ah, dia kan dulu begini, dia kan dulu begitu, dan seterusnya. Adik-adik, kita harus bisa mendukung orang-orang yang mau dan sudah bertobat dengan tanggapan yang baik ya. Kita bersyukur bahwa teman yang dulu malas menjadi rajin. Kita mendukung juga teman yang dulu usil dan nakal menjadi teman yang ramah dan suka menolong. Bagaimana? Bisakah kita melakukan hal itu? Bukan hanya saat masa Prapaskah, tapi kita harus bisa melakukannya untuk selama-lamanya. Amin. Bacaan Injil dan renungan hari ini cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa penutup. Kakak akan pimpin doa penutupnya ya. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Bantulah kami agar selalu mengingat pertobatan dan melakukan pertobatan ketika kami melakukan kesalahan. Dan semoga orang-orang yang sudah bertobat mau menjalaninya dan terus mencari jalan kebenaran dalam hidupnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat weekend adik-adik, teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita semua tetap ikut misa online ya.